Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari Mediora atau Apotek Online. Di sini kami akan merepresentasikan progres kami di minggu ini. Jadi untuk minggu ini kami berfokus kepada web terlebih dahulu. Jadi untuk webnya sendiri, ini bagian pengguna, kami udah ngebuat landing page seperti ini. Jika diklik FIQ, nanti dia akan muncul ke FAQ. Ini ada apa itu Mediora, bagaimana cara menggunakan website Mediora. Ini dikerjakan oleh Cahya. Dan kalau diklik pemesanan, dia juga akan menampilkan fakta-fakta tentang apa yang terkait atau pertanyaan umum tentang pemesanannya. Dan begitu juga dengan pengiriman. Untuk FAQ sendiri, ini dikerjakan oleh Cahya Nerisa. Kemudian lanjut ke di sini bagian bawah sini tuh ada produk rekomendasi. Dan ini ada kayak semacam slogan kenapa memilih Mediora. Dan ini misalnya contohnya tentang kebijakan privasi. Nanti dia akan menampilkan kebijakan privasi dan pengguna harus mengklik saya setuju. Kemudian di sini juga kami udah membuat tentang kami kayak seperti ini tentang Mediora, siapa kami, kemudian tim pengembang, tapi ini memang belum diisi fotonya. Untuk gambar-gambar memang kami nanti terakhiran. Terus kemudian juga di sini kalau kita klik bagian Instagram, nanti dia juga akan nyambung ke Instagram seperti ini. Untuk Instagram sendiri ini kami buat yang seperti ini. Kemudian selanjutnya ada juga kalau kita pilih misalnya misalnya kita pilih sebentar. Nah, kalau kita klik pencarian, nanti dia bakal bisa nyari. Belum dihubungin ke database, jadi belum bisa nyari, tapi nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kalau kita klik detail, misalnya detail yang ini, nah nanti dia tampilannya seperti ini. Dia akan menampilkan beranda kategori tentang kami kata keranjang. Kayak ini harganya, dan ini bintangnya, dan ini ada deskripsinya. Kemudian kalau kita klik tambah seperti ini, nanti ya seperti ini. Dan ini juga ada produk terkaitnya. Nah, ini kalau tambah keranjang kayak 4 Blackmores vitamin C, ini dia munculin pop-up seperti itu. Kemudian contohnya juga ini kalau kita pilih detail di sini, di bagian advance nanti dia juga menampilkan deskripsi detail produknya. Ya, bisa ditambah kurangin juga, dan ini kayak kategorinya ini vitamin. Oke, kalau tambah keranjang nanti dia juga seperti ini. Soalnya juga ini Patigon, juga kalau diklik nanti dia akan menampilkan detail produk. Dan ini juga Imbus Force. Nanti diklik tambah. Jadi dia seperti ini contohnya. Dan untuk keranjang sendiri ini masih belum dihubungin. Tapi semisalnya itu, ini ada gambaran sedikit semisal ini. Nah, nanti kayak di bagian sini bakal ada produk, harga, jumlah, subtotal aksinya, sama ini kayak ringkasan belanjanya atau gitu ya, dan ini bisa kayak lanjut ke pembayaran, nanti bakal terhubung ke pembayaran punya Cahya. Tapi sebelum itu, ini saya mau memperlihatkan, oh ya, bagian profil pengguna. Jadi untuk profil penggunanya ini juga, jadi untuk progres yang saya lakukan itu ada ya landing page tadi, kategori produk, detail produk, kemudian profil pengguna ini yang diperbaiki, terus tentang kami, kebijakan privasi. Nah, ini kan ada foto profil, ini misalnya kita unggah foto, tuh contohnya di ini.
misalnya ini deh, nanti dia bakal ngupload ke sini. Terus misalnya ini Clara, ini Nika, terus ini coba. Soalnya ini kayak 12, 9, 2005. Atau dia juga bisa milih seperti ini. Seperti itu. Kemudian jenis kelaminnya. Kemudian dia bisa juga pilih golongan darah. Ya, ini contoh perubahan terakhir yang saya lakukan. Ya, contoh nanti simpan perubahan nanti. Tuh. Kalau progres dari saya sendiri atau Clara, untuk minggu ini cukup sekian. Dan untuk pembayaran tadi saat ngeklik ke keranjang itu akan dilanjutkan dan dikerjakan oleh Cahya. Jadi selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Cahya. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya lanjut ke pembayaran. Jadi kurang lebih sama kayak yang sebelumnya. Di sini kita pakai QRIS. Jadi nanti pengguna itu bakal scan QRIS ini untuk metode pembayarannya. Lalu untuk ketika mereka sudah scan metode pembayaran, dia bakal upload bukti pembayarannya ke sini. Nah, di sini isi nama lengkapnya, misal di sini Cahya, terus jenis kelaminnya, dan di sini dia upload bukti pembayarannya. Misal di sini upload buktinya ini. Ini kan udah selesai nih. Dia bakal balik ke sini lagi. Lalu nanti di database-nya muncul pembayaran yang tadi ini. Nah, untuk fotonya sendiri, dia bakal muncul di codingannya. Nih. Jadi yang bisa ngeliat cuman si admin yang buat apa codingannya. Mana ya? Ini foto yang tadi udah di submit sama si usernya. Lalu untuk FAQ sendiri, kurang lebih juga sama kayak yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya balik, dia bakal balik ke landing page-nya. Nah, terus lanjut ke pengelola. Pengelola di sini baru buat yang cost obat. Jadi di sini untuk misal mau nambah stok obat, dia bakal ngisi data seperti ini. Ini misal yang ini ya. Kalau berinformasinya misalnya Mediora, jenis obatnya termasuk jenis obat analgesik dan antipiretik. Lalu untuk satuannya itu botol, dosisnya itu 60 ml, harganya itu 47.500. Jadi dia masuk ke kategori
kategori demam dan flu. Terus stoknya misalnya ada 20, ada luasannya 2029. Bakal disimpan. Nah, ini kan masuk nih, yang udah dibuat tadi, yang stoknya 20. Ini bakal masuk juga ke database. Nah, ini yang untuk stok 20 nih, ini masuk ke database. Nah, jadi kalau misalnya kita hapus di bagian sini, kita pengen hapus si yang misalnya yang stok 50. Nah, ini juga bakal di database-nya tuh kehapus. Yang stok 50-nya hilang. Tinggal yang stok 20. Lalu untuk kalau misalnya kita mau ngedit yang paracetamol, nih di sini kita pengen ngupdate nambah si stok obat paracetamolnya, misal jadi 50. Terus harganya misal 50.000. Terus ini tahunnya kan salah nih. Kita update jadi 2027. Terus kita update. Kita kembali lagi ke halaman yang data ini. Dan ini bakal ke-update kan. Harganya 30, stoknya 50. Terus ini kadaluarsanya juga 2027. Untuk di database juga dia bakal keubah. Nih, jadinya sesuai sama yang di webnya. Mungkin sekian progres dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi selanjutnya ini progres yang dikerjakan oleh Dinda. Ini saya gantikan share screen karena Dinda yang sedang merecord. Jadi ini ada login untuk pengelola sendiri. Contohnya seperti ini. Jadi dia bisa sign in. Terus di sini kita masukin kode verifikasi. Dan saat diklik dia akan munculkan OTP verified. Seperti itu. Nanti saat diklik, nanti localhost-nya bakal kayak proceeding to dashboard, yang mana nanti rencananya akan disambungkan ke landing page Mediora. Oh iya, selanjutnya itu ada sign in juga. Nah, ini bagian sign, kalau tadi kan sebagai pengguna. Ini sebagai pengelola, tapi bagian login. Kalau ini pengelola sebagai sign in. Jadi ini ada kayak username, password. Ya, seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh anggota saya yang lainnya, yaitu Lutfia, untuk mempresentasikan progresnya di minggu ini.
Oke, di sini saya akan menjelaskan progres dari yang website yang telah saya buat. Nah, yang pertama di sini tentunya saya sudah membuat ada bagian sign in yang mana ketika kita menuliskan username kita dan password, dia bakal login dan masuk ke menu password, menu dashboard. Nah, di sini dashboardnya itu masih kosongan karena saya masih bingung gimana untuk cara ngisinya. Tapi kemarin saya tuh udah dapat saran untuk menggunakan kemudahan dari Tailwind, yaitu ini untuk SoftUI dashboard. Tapi karena saya belum paham cara pakainya, di sini saya masih mempelajari gimana cara pakai kegunaan dari dashboard Tailwind ini. Nah, selanjutnya setelah dia masuk ke menu dashboard, di sini saya sudah buat berbagai fitur atau kegunaan yang bakal bisa dilakukan oleh admin. Mana di sini ada pengelola, user, finansial, FAQ, konten, dan logout. Nah, untuk sekarang saya baru selesai menyelesaikan yang FAQ, konten, edit profile, dan juga logout. Nah, untuk tampilan FAQ-nya seperti ini, yang mana ketika kita tambah FAQ baru, dia bakal mengeluarkan pop-up yang bisa kita isi. Oh ya, di sini juga saya baru membuat tampilannya, belum membuat database. Jadi ketika kita membuat sebuah pertanyaan atau menambahkan sebuah pertanyaan, dia nggak bakal masuk ke sini ataupun ke database. Untuk edit dan hapusnya juga belum saya buat karena biar bisa berbarengan sama database. Nah, ini untuk kontennya. Nah, di sini ada fitur filter yang mana kita bisa, misalnya nama obatnya kan banyak banget nih, nggak ketampung. Nah, di sini kita bisa nyari untuk nama obat. Terus di sini ada tanggal awal, tanggal akhir, yang mana tanggal awal ini bisa berguna untuk kita lihat kapan terakhir kali kita masukin obat sama kapan terakhir kali kita mengupdate obat. Nah, di sini ada status aktif dan nonaktif, yang mana aktif ini tandanya masih ada di bagian tampilan pengelola, sedangkan yang nonaktif dia udah nggak ada lagi. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan konten atau menambahkan obat yang bakal kita masukkan. Selain itu, di sini ada edit profile, yang mana ini bisa untuk edit profile admin, seperti dia nama lengkapnya, email, username, dan lain-lainnya. Dan terakhir ya menu logout yang kita bakal balik ke sign in. Nah, itu aja progres dari saya di minggu ini. Saya kembalikan lagi kepada teman saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, bila ada saran dan kritik akan kami jadikan sebagai acuan yang berguna bagi kami juga. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.